Kalau orang nak cepat belajar ilmu mantik, boleh dia mempelajari kitab ini. Dan kalau orang nak mendalami ilmu-ilmu yang lain, minimum dia mengetahui ilmu mantik dengan level risalah fi ilmil mantik ini. Minimum, itu kadar yang sangat minimum sekali. Akan tetapi kalau Anda nak lebih mendalami ilmu-ilmu makulat, ulum-ulum akliyah, seperti usul fikih, seperti ilmu kalam, dan ilmu-ilmu yang lain, maka Anda tidak cukup hanya mempelajari kitab Risalatun fi Ilmil Mantik ini. Dan saya rekomenkan, jika ingin mempelajari ilmu mantik lebih detail, setelah kitab ini hatam, baca kitab-kitab yang lain. Di antaranya, biasanya ya saya rekomenkan untuk mempelajari ilmu mantik dari segi tasalsul. Awal dengan memulai setelah kitab ini, bacalah syuruh daripada, salah satu syarah daripada Sulam Munawwarak. Syekh Said ada syarah ini, Al-Muyassar li Fahmi Ma'ani Sulam. Ada juga syarah yang ma'ruf, Idhahul Mubham, syarahnya Damanhuri yang ditaklik dan hasyiah oleh guru saya di dalam mantik juga, Syekh Bilal An-Najjar. Kemudian jika sudah hatam kitab itu, level yang selanjutnya silahkan membaca salah satu daripada syuruh Isaguji. Dan di Jinan TV ada tentang Mughni Tulab. Kemudian ada beberapa syuruhat yang susah, diantaranya Syarah Fanari ala Isaguji, termasuk syarah-syarah yang susah. Dulu saya menghatamkannya dengan guru saya, Syekh Abdurrahman Idrisi. Ada juga syarah yang sangat penting sekali di dalam syuruh Isaguji, namanya syarah Matla' lil Imam li Syekhul Islam Al-Imam Zakaria Al-Ansori. Kemudian jika sudah hatam salah satu daripada syuruh Isaguji, hendaklah di kitab yang lain, yaitu Tahdhibul Mantik, syarah Tahdhibul Mantik, At-Tadhhib, Syarhut Tahdhib, dan alhamdulillah ada secara free di Jinan TV. Jika sudah seperti itu, kalau orang nak cukup dengan kitab itu, selesai. Maknanya kitab ilmu akliyah apapun, insya Allah dia akan boleh paham dengan tasalsul kitab mantik seperti ini. Tapi kalau memang nak lebih mendalami lagi, direkomendkan untuk membaca Syarhus Syamsiyah. Ini Syarhus Syamsiyah ada 2 jilid. Alhamdulillah Al-Fakir menghatamkannya dengan Syekh Abdurrahman Idrisi dan Syekh Bilal An-Najjar di dalam beberapa bab yang sobah. Semoga saya bisa mengajar Syuruhus Syamsiyah li Qutbuddin Ar-Razi. Syamsiyahnya kepunyaan Al-Katibi dan syarahnya kepunyaan Qutbuddin Ar-Razi. Al-Katibi muridnya Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian jika nak lebih mendalami lagi, hendaklah membaca Risalatun fit Tasawurat kepunyaan Qutbuddin Ar-Razi. Tapi saya kira bagi orang yang sudah membaca Syamsiyah, kitab apapun di dalam ilmu mantik, insya Allah akan bisa untuk difahami. Inilah sedikit tentang silsilah di dalam Dirasatul Ilmil Mantik, minimum menurut manhaj ahli sunnah wal jamaah. Adapun kalau Anda nak tengok manhaj-manhaj yang lain di dalam Syiah, mereka mempunyai beberapa tasalsul di dalam kitab-kitab mantik. Mereka memulai dengan Khulasah fi Ilmil Mantik, kemudian Mantikul Mudhaffar, kemudian Jauharun Nadid, kemudian Al-Asfar Al-Muta'aliyah. Banyak sekali kitab-kitab mereka, tapi biasanya kitab-kitab mereka itu makhlud dengan amsilah yang akidahnya itu, misal-misalnya itu yang sesuai dengan akidah-akidah mereka ya. Dan bagi seorang pemula, orang-orang pemula di dalam ilmu mantik, saya tak rekomend untuk baca-baca kitab mantiknya Syiah, karena boleh terkena salah faham terhadap akidah-akidah yang ada di dalam kitab-kitab itu, dikira itu adalah akidah yang benar. Jahid. Ini sedikit tentang sedikit tentang tasalsul, bagaimana mempelajari ilmu mantik. Yakni kitab ini hanya sebagai muqaddimah saja. Jangan dikira setelah mempelajari Risalah fi Ilmil Mantik ini namanya saja risalah. Yakni mana risalah adalah kitab mukhtasar, kitab yang kecil di dalam ilmu mantik. Yakni ini hanya sebagai pengenal di dalam masail-masail ilmu mantik secara global saja. Sekiranya kitab-kitab yang setelahnya Anda bisa menggunakan kitab ini sebagai pijakan untuk mempelajari kitab-kitab setelahnya.